Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua keponakan Pak D. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan untuk kita berusaha mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik, dan semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Keponakan Pak D, dalam masa pandemi ini bantuan dari pemerintah sangat banyak. Semuanya ada 9 pintu bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Baik itu PKH, program sembako, bantuan langsung tunai, perluasan sembako, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, bantuan prakerja, BLT dari dana desa, atau merupakan program lain di tingkat kabupaten. Semua ini adalah berbasis dari BDT atau yang sekarang disebut data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian Pak D, DTKS atau yang disebut dengan BDT adalah basis data yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria tadi pada masing-masing individu dan rumah tangga. Data bansos diupdate atau diverbal setiap 1 bulan sekali. Sedangkan data DTKS atau BDT berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri diupdate atau diverbal setiap setahun 2 kali. Sekali lagi, setahun 2 kali. Jika terdapat perbedaan data pada bansos seperti PKH, BPNT, KIS, PBI, BPJS, dan lain sebagainya, bisa dicek kembali pada periode terbaru. DTKS atau DPD ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang usulannya berasal dari pemerintah desa atau kelurahan yang diteruskan kepada dinas sosial atau kabupaten. DTKS awal yang pertama kali itu adalah bersumber pada DTKS hasil kegiatan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS tahun 2015. Namun data itu kan mengalami dinamika yang terus berkembang, dan itu tetap bisa dimutakhirkan. Dan siapa pelakunya? Pelakunya adalah dari desa, kemudian ke kecamatan, dan langsung masuk ke tingkat kabupaten. Di tingkat kecamatan, di sana dikenal ada TKSK. Siapa itu? Dia adalah seseorang yang diberi tugas dan berfungsi dengan kewenangannya oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah cakupan kecamatan tersebut. Jadi biasanya setiap satu kecamatan terdapat 1 orang TKSK yang mempunyai wilayah kerja di suatu wilayah kecamatan meliputi desa atau kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Sekarang untuk basis data tingkat desa, siapa pelakunya? Sementara saat ini kebanyakan tingkat desa data diberikan kepada pamong desa yang mengurusi bidang kesejahteraan. Namun untuk spesifik sebaiknya tingkat desa harus ada IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat desa, yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu memperbarui data BDT atau DTKS yang berkembang secara dinamis. PSM, pengukuhan pengurus ikatan PSM desa atau kelurahan atau tingkat kecamatan sampai tingkat nasional,
dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan batas kewenangannya. Untuk tingkat desa, maka sebaiknya dengan SK Kepala Desa. Untuk selanjutnya, PSM nanti memiliki batasan-batasan tertentu untuk membantu pembaruan data yang disampaikan kepada TKSK ke tingkat kecamatan, dan selanjutnya akan memperbarui data PDT di tingkat kabupaten. Oke, marilah kita pelajari keberadaan IPSM atau pelakunya disebut PSM dengan buku saku yang akan diputar Pak D berikut ini. Semoga ada pencerahan bagaimana cara mendapatkan bantuan tingkat desa yang tidak sampai tumpang tindih karena banyaknya bantuan. Yuk kita ikuti bersama-sama. Mengapa perlu buku saku PSM? Buku saku ini dibuat dengan tujuan sebagai sumber informasi bagi PSM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Siapa PSM itu? PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengapa perlu dibentuk PSM? Memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial. Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, dan yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial. Di mana PSM berada? PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain di dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa tugas PSM? Mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Mendampingi program kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain, berperan aktif dalam program nasional dan sebagai mitra pemerintah atau institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Apa fungsi PSM? A. Inisiator. Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. B. Motivator. Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat. C. Dinamisator. Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. D. Administrator. Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D melakukan pencatatan dan pelaporan. Siapa yang bisa jadi PSM? Untuk menjadi PSM terdiri atas A. Warga negara Indonesia. B. Memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial. C. Memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili. D. Usia paling rendah 18 tahun. E. Mampu membaca dan menulis. F. Berkelakuan baik dan telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang kesejahteraan sosial. Apa langkah-langkah jadi PSM? 1. Calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM kelurahan atau desa atau meminta bantuan kepada PSM yang ada di wilayahnya. 2. IPSM kelurahan atau desa memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau lurah atau nama lain. C. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf B, kepala desa atau lurah atau nama lain mengusulkan calon nama PSM kepada Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota
untuk mengikuti proses rekrutmen. D. Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diajukan oleh lurah atau kepala desa. E. Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain. F. Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota menetapkan calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data PSM yang telah ditetapkan kepada Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam data potensi sumber kesejahteraan sosial serta tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan IPSM Daerah Kabupaten atau Kota. Apa saja identitas PSM? PSM memiliki identitas terdiri atas A. Seragam, resmi dan operasional. B. Atribut, tanda pengenal dan lambang. C. Mars. Apa saja kegiatan PSM? Melakukan pendataan tentang kebutuhan masalah dan sumber yang dapat didayagunakan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengusulkan rencana program penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tugas kehidupan dan pemecahan masalah. Menghubungkan antara pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut. Memberikan bantuan bagi perubahan dan perbaikan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pendampingan sosial? Pendampingan sosial adalah proses jalinan relasi sosial antara PSM dan penerima manfaat dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan hidup, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Apa saja langkah-langkah pendampingan sosial? 1. Merencanakan. 2. Memobilisasi. 3. Memecahkan masalah. Menciptakan atau membuka akses. Menjalin kerjasama dan kemitraan. Dan memantau. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan pendampingan sosial adalah demokratisasi atau kesepakatan dengan kelompok sasaran berdasarkan konsensus. Partisipatif atau melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari inisiatif, ide, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Keswadayaan mengoptimalkan sumber daya lokal, menekankan pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Mendiskriminasi atau menghindarkan sikap dan tidak diskriminasi terhadap kelompok sasaran, bersedia menerima objektif keberadaan penerima manfaat. Kerahasiaan atau setiap PSM wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat. PSM juga melakukan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan laporan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terus-menerus tentang suatu kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam penyempurnaan pada tahap selanjutnya. Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan atau program dan memberikan umpan balik bagi peningkatan dan kualitas kegiatan atau programnya. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian aktivitas yang dilakukan oleh PSM baik dalam bentuk tulisan atau foto. Laporan adalah dokumen tertulis tentang proses kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat sebagai dokumentasi kegiatan, pertanggungjawaban, penyempurnaan, dan pengembangan program. Demikian tadi kita tambah satu ilmu lagi tentang PSM, tentang bagaimana memperbarui BDT atau DTKS yang ada di Dinas Sosial sana.
Ternyata pelakunya adalah juga dari bawah. Namun siapakah orang yang peduli dengan itu kalau bukan kita? Kita bisa membantu secara sukarela, secara kesetiakawanan sosial untuk memperbarui DTKS. Demikian keponakan Pak D, harapan Pak D kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.